Assalamualaikum, saya Anggun, perwakilan dari Selfstick dan Tenda Kopi. Selamat dan sukses atas launching perdananya channel Prabu Official. Semoga menjadi edukasi untuk semua masyarakat di Nusantara. Mantap, gaskeun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alta Duriga, selamat dan sukses atas launchingnya media PRB Lovem dan channel YouTube Prabu Official. Maju terus, pantang mundur, militan, on the track, supremasi hukum. Saya Mang Ara Den 81. Urip iku urup. Lanjut, terus pantang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Kang Prabu. Jumpa lagi dalam hal ini launching dimulainya pada tanggal 8 Maret khususnya hari ini Prabu Official. Yang mana dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwa dengan nawaitu bismillah saya buka grand opening. Yang kedua, saya akan menyampaikan atau berbicara tentang peradilan, yang mana pada awalnya saya menyampaikan tentang hukum perdata dan hukum pidana. Namun itu semua nanti ada agenda berikutnya, ada part selanjutnya. Yang akan saya bahas sekarang ini adalah tentang pengadilan agama. Apa sih itu pengadilan agama? Pengertian daripada pengadilan agama itu, yang mana bahwa pengadilan agama itu pengadilan tingkat pertama yang bertugas berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara muslim tentang perceraian, wakaf, hibah, dan lain sebagainya dalam konteks agama Islam. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita tunggu part selanjutnya. Oke, salam hukum. Dan akan lebih bagaimana itu nanti akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Amising dari Portugal yang menjadi warga Indonesia, dan satu Mr. Stephen
dari PRB Lopem, dari OHAPI, dan Nyi Kokong itu jelas-jelas nanti selanjutnya akan disampaikan lebih detail lagi. Oke? Dan jangan lupa Kang Prabu sudah menyampaikan dengan tim rekan yang lain semuanya tentang masalah hukum itu sendiri. Jangan lupa lur, komen, like, subscribe-nya di Prabu Official Channel. Salam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum. Perkenalkan, kami dari tim PRB Law Firm yang berada di Jalan D. Kertawigenda nomor 24 Karanganyar. Hari ini tepat tanggal 8 Maret 2023, kami akan memberikan konsultasi hukum atau pencerahan tentang hukum, di mana materi kami saat ini di part pertama terkait dengan pengadilan agama. Tentunya kita sudah tidak asing lagi, masyarakat umum atau masyarakat khususnya Kota Subang telah memahami apa itu pengadilan agama Subang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu satu persatu kami beserta rekan-rekan. Saya dengan Amising yang kebetulan adalah advokat atau lawyer pada tim PRB Law Firm. Sebelah kanan saya. Siap, untuk saya Fahrul Umam SH, saya juga kebetulan advokat atau lawyer dari PRB Law Firm. Dan selanjutnya di sebelah kiri saya adalah asisten daripada PRB Law Firm. Saya Egy Nugrianti. Setelah kami memperkenalkan tim daripada PRB Law Firm, kita lanjut lagi pembahasan yang seperti tadi awal saya sampaikan bahwa pengadilan agama. Tentunya kita mengetahui apa itu pengadilan agama. Yang kita tahu awam maupun yang paham tentang pengadilan agama adalah tempat di mana masyarakat umum atau khususnya Kota Subang bisa melakukan upaya hukum untuk terutama untuk Muslim yang melakukan upaya hukum, baik itu perceraian, hibah, penetapan ahli waris, syariah, gonogini, maupun hak asuh anak. Nah, kebetulan di sini kami pada part pertama ini kami akan membahas tentang perceraian terlebih dahulu. Mungkin saya agak sedikit membuka agar tidak terlalu luas terlebih dahulu. Di part pertama ini kita membahas tentang perceraian yang bisa dilakukan upaya hukum baik oleh suami maupun istri. Itu ada sebutan lain untuk perkara perceraian. Bisa disampaikan oleh rekan kami Pak Fahrul, apa itu perceraian yang dilakukan oleh istri atau suami? Oke, siap. Sebelum masuk ke sana sedikit dulu sebagai pembuka. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Siti Aminasing bahwa pengadilan agama merupakan suatu wadah peradilan untuk menyelesaikan suatu sengketa private antara perorangan, baik antara perorangan dengan lembaga, yang mana lingkup kecilnya itu lebih ke antar sesama muslim, lebih koridor antar sesama muslim. Nah, di sini sebelum melebar terlalu jauh penjelasannya, kami lebih mengkerucutkan menjelaskan terkait perceraian. Apakah itu perceraian, kemudian bagaimana persyaratannya untuk menyelesaikan sengketa perceraian di peradilan. Nah, pertama, perceraian adalah suatu peristiwa hukum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu ikatan pernikahan. Apabila diajukan oleh seorang istri, maka itu disebut namanya cerai gugat. Dan adapun apabila diajukan oleh seorang suami, itu namanya cerai talak, dan itu pun ada persyaratannya masing-masing sesuai administrasi yang berada di
lembaga terkait yang mana saat ini disebutnya pengadilan agama. Seperti itu kan kurang lebih, Siap. Ibu An. Nah, adapun untuk apabila seorang istri mengajukan cerai gugat, untuk sekarang ada SEMA terbaru ternyata. Ya, betul Pak SEMA Fahrul. terbaru yang mana apabila mengajukan gugat cerai yang alasan perceraiannya itu sebatas nafkah tidak menafkahi, itu waktu tidak berumah tangganya atau sudah tidak satu rumah lagi, sudah tidak Atau terjadi ada konflik. ya, sudah tidak satu rumah lagi, tidak memberikan nafkah, itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahunan untuk tidak memberikan nafkah dan permasalahan lainnya. Untuk SEMA baru, karena memang yang dulu kan kisaran 3 bulan sudah bisa mengajukan perceraian. Ya mudah-mudahan kami berharap dengan keluarnya SEMA tersebut, persentase banyaknya perceraian semakin berkurang. Dan harapan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah itu tidak hanya sebagai isapan jempol semata. Mudah-mudahan menjadi terrealisasi dan mudah-mudahan menjadi meminimalisir terjadinya perceraian antar keluarga. Seperti itu. Kita sambung pembahasan perceraian yang mana teknis dalam melakukan upaya gugatan cerai tadi apabila dilakukan oleh seorang istri yang disebut dengan istilah gugat cerai atau cerai gugat, itu bisa menyiapkan beberapa persyaratan. Dan memang prinsipal atau istri sendiri bisa mengajukan sendiri dengan datang ke pengadilan agama atau didampingi dengan kuasa hukum atau yang disebut dengan advokat atau lawyer. Nah, di sana beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh penggugat, karena ini adalah cerai gugat, jadi sebutannya adalah penggugat. Itu adalah buku nikah beserta dengan KTP dan alamat suami yang mau kita gugat. Jadi hanya simpel itu persyaratannya. Tadi Pak Fahrul sudah menjelaskan alasan perceraiannya memang sekarang telah ada SEMA. Jadi nggak bisa baru 1-2 bulan bisa melakukan upaya gugatan. Sekarang dibatasi 1 tahun, itu apabila terjadi perselisihan nafkah yang tidak dinafkahi, atau 6 bulan terjadi seringnya ribut karena ada sengketa dengan, maksudnya perempuan lain lah, ada perselingkuhan disebutnya. Pihak ketiga. Nah, lanjut terhadap laki-laki atau suami yang bila melakukan upaya gugat, itu istilahnya adalah cerai talak. Nah, cerai talak di sini itu seorang laki-laki atau suami itu harus menyiapkan, yaitu syarat-syaratnya itu buku nikah juga sama, terus alamat. Nah, lebih spesifik lagi kalau untuk cerai talak, laki-laki tidak boleh menggugat cerai di mana dia tinggal. Tetapi laki-laki kalau apabila menggugat cerai pada saat pernikahannya berada di Subang, Jawa Barat, istrinya sekarang berdomisili di Jakarta, maka seorang laki-laki atau suami itu harus menggugat di mana si istri tinggal. Nah, berarti tidak berlaku di mana dia menikah, KUA mana, tetapi di mana domisili perempuan itu tinggal. Itulah kalau untuk cerai laki-laki. Tapi kalau misalkan perempuan yang menggugat dimanapun dia berada, sekalipun di pengadilan agama Subang dia menikah, menggugat, dia tinggal domisilinya di Subang atau dia di Papua sekalipun, dia bisa menggugat di mana dia tinggal, tidak melihat di mana kompetensi pengadilan yang bisa menerima atau tidak menerima daripada gugatan cerai tersebut. Nah, ada yang mau ditambahkan, Pak Fahrul? Mungkin terkait itu ya. Ya, mungkin terkadang ada segelintir orang dan bahkan kebanyakan lah, ketika misalkan mau mengajukan gugat cerai ataukah cerai talak, tetapi terhambat terkait permasalahan buku nikahnya hilang ataupun buku nikahnya ditahan oleh lawan dan sebagainya karena tidak ingin terjadinya perceraian. Sebenarnya itu masih bisa untuk dilaksanakan upaya penyelesaian di pengadilan dengan syarat datang ke kantor urusan agama setempat di mana pasangan tersebut melaksanakan pernikahan, meminta duplikat ya, meminta atau register duplikat atau nomor register
kemudian dimunculkan itu diajukan ke pengadilan sebagai syarat untuk Pengganti menempuh, buku ya, nikah. untuk menempuh gugat cerai atau cerai talak. Ya. Jadi sebagai konsekuensi ketika mengajukan suatu permasalahan dalam hal perceraian, ketika misalkan istri yang mengajukan perceraian juga ada hak yang bisa dimintakan di dalam gugatan. Juga ketika misalkan suami mengajukan cerai talak, di situ juga ada hak atau dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh suami kepada mantan istrinya. Oke, misalkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri, di dalam gugatan tersebut bisa dimintakan terkait nafkah iddah, dan juga ketika misalkan ada anak bisa dimintakan terkait hak anak, nafkah anak. Itu bisa dimintakan. Dan adapun ketika misalkan yang mengajukannya suami atau ia laki-laki yang disebut dengan cerai talak, maka di persidangan wajib untuk memberikan hak-haknya kepada mantan istri yang mungkin akan menjadi mantan istri, ya, yaitu ada nafkah mut'ah, nafkah iddah, apabila ada anak berarti nafkah adonah, nafkah anak, apabila ketika sudah pisah rumah belum diajukannya perceraian tidak memberikan nafkah, maka harus ada dikasih nafkah madiah, nafkah kiswah dan lain sebagainya. Itu merupakan kewajiban suami ketika mengajukan cerai talak harus diberikan kepada istri, dan karena memang itu adalah hak istri ketika diceraikan oleh suami. Kurang lebih sampai seperti itulah yang perlu diperhatikan ketika melakukan upaya perceraian di pengadilan. Untuk cerai talak tadi memang betul mut'ah iddah, dan pemberian daripada mut'ah iddah itu pada saat setelah perceraian itu diputus di pengadilan, pada sidang terakhir untuk melakukan ikrar talak, itu wajib suami atau orang yang melakukan gugatan cerai dari pihak laki-laki wajib menyediakan apa yang menjadi hak daripada istri mut'ah iddah yang nilainya sudah disebutkan di dalam persidangan. Barulah persidangan untuk ikrar talak itu bisa dilaksanakan dan ketuk palu dan terputus, dan akta cerai bisa didapat oleh kedua belah pihak. Demikian. Untuk masyarakat Subang, apabila masyarakat Subang terutama para klien, masyarakat lah tentunya lah, yang mau konsultasi hukum terkait hukum perdata, hukum pidana, atau yang lebih khususnya adalah terkait pengadilan agama Subang, mangga silakan datang ke kantor hukum kami. Kami akan memberikan pencerahan hukum atau konsultasi hukum prodeo tanpa dipungut biaya. Ya, silakan untuk masyarakat apabila memang dirasa, pastilah masyarakat juga bingung ketika mendapatkan permasalahan harus mengadu kemana nih, ke sini takut gimana, ke sini takut gimana. Mangga silahkan, kantor kami terbuka, mau konsultasi melalui sosial media kah atau melalui komentar di YouTube silahkan, mau langsung datang ke kantor silahkan, alamat tadi sudah disebutkan. Kami sangat terbuka untuk umumnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Subang, gratis untuk konsultasi hukum semuanya. Untuk masyarakat Subang, silakan datang ke kantor kami, PRB Law Firm. Alamatnya di Jalan Dekarta Wiginda nomor 24, Karanganyar, Subang. Untuk di-share, like, dan juga subscribe. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang tadi sudah dibahas, silahkan di kolom komentar, jangan sungkan. Dan kami siap untuk menjawab sesuai dengan apa yang kami ketahui. Terima kasih. PRB Law Firm, militan, on the track, supremasi hukum, salam hukum. Prabu Official